Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Salih-salihah, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Insya Allah salih-salihah semua tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa ya. Nah, salih-salihah, bertemu lagi dalam acara LHI Berkisah Ramadan Semakin Berkah Insya Allah. Bersama dengan Ustadzah Wulan, pada sore hari ini kita akan belajar dari salah satu sahabat Rasulullah dari kaum Ansor. Siapa ya kira-kira beliau ya? Beliau mendapat julukan selalu disertai cahaya oleh Allah. Nah, beliau adalah Abbad bin Bishr. Pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengutus Mas'ud bin Umair untuk berdakwah ke Madinah, untuk menyebarkan agama Islam. Nah, pada saat itu Abbad bin Bishr merupakan salah satu orang yang dibukakan pintu hatinya oleh Allah untuk menerima kebajikan dari Umair. Nah, solih-solihah, pada saat itu Abbad menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Ketika beliau menyatakan dirinya masuk Islam, saat itulah beliau memegang peran penting dalam agama Islam. Nah, suatu ketika Rasulullah dan para sahabat pulang dari perang Zatul Riqa. Pada saat itu umat Islam sedang beristirahat di suatu tempat karena sudah malam hari. Nah, ketika itu Rasulullah memilih beberapa sahabat Rasulullah untuk melakukan jaga pada malam hari. Pada saat itu terpilihlah Abbad bin Bishr dari kalangan kaum Ansor dan Umar bin Yasir dari kalangan Muhajirin. Nah, karena dilihat saudaranya ini, si Ammar merasa sangat lelah, sehingga Ammar diminta oleh Abbad untuk tidur terlebih dahulu dan Abbad untuk melakukan jaga di malam yang pertama. Pada saat itu Abbad melihat di lingkungan sekitar ternyata keadaannya kondusif, tidak terlihat satupun ada musuh di sana. Dan karena Abbad ini tidak mau waktunya sia-sia, sehingga Abbad memutuskan, kenapa kok aku tidak sholat saja, sehingga aku akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu langsunglah Abbad melakukan sholat tahajud. Ketika Abbad sedang membaca surat Al-Fatihah, kemudian Abbad membaca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, tiba-tiba saja ada sebuah anak panah yang mengenai tubuh beliau. Ternyata ada musuh yang melihat, oh ternyata kaum muslimin pada saat ini sedang lengah, semuanya tertidur dan hanya ada satu orang yang sedang sholat. Nah, langsunglah kaum musyrikin itu melencarkan anak panahnya dan kena tubuhnya Abbad bin Bishr. Nah, pada saat itu Abbad tidak bergeming sedikit pun, tapi beliau melanjutkan sholat malamnya sambil mencabut anak panah yang tadi sudah mengenai tubuh beliau. Dilihat seperti itu, kaum musyrik tadi melepaskan anak panahnya yang kedua, dan saat itu Abbad masih lanjut melaksanakan sholat tahajudnya sampai ke 3. Jadi Abbad ketika sedang sholat itu kena anak panah sampai 3 kali, dan sama sekali beliau tidak membatalkan sholatnya. Pada saat itu Abbad ingin sekali menyelesaikan surat yang sedang dibaca, tapi karena Abbad tadi mendapat amanah untuk menjaga kaum muslimin dan Rasulullah pada malam itu, sehingga Abbad memutuskan untuk mengakhiri sholatnya, kemudian ruku dan sujud. Ketika beliau sedang sujud, beliau menarik-narik anggota tubuh dari sahabatnya tadi yang sedang tertidur untuk membangunkannya. Kemudian beliau bangun dari sujudnya
dan menyelesaikan tahiyat akhir. Nah, pada saat itu Ammar bangun, dan ketika Ammar terbangun, beliau berkata kepada Abad, "Wahai Abad, kenapa kamu tidak membangunkanku ketika kamu kena anak panah yang pertama? Kenapa kamu harus menunggu lemah baru membangunkanku?" Saat itu Abad menjawab, "Wahai Ammar, aku sedang melaksanakan sholat tahajud dan aku sedang membaca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang di situ membuat hatiku benar-benar terharu, membuat hatiku benar-benar khusyuk dalam sholatku. Seandainya saja aku tidak ingat bahwa aku mendapat tugas untuk menjaga Rasulullah dan para sahabat yang ada di sini, niscaya aku lebih baik memilih mati untuk melanjutkan satu surat yang tadi aku baca." Nah, jadi solih-solihah sampai segitunya Abad itu menaruhkan jiwanya demi kaum muslimin. Nah, solih-solihah, kenapa kok Abad itu mendapat julukan selalu disertai cahaya oleh Allah? Ternyata solih-solihah, Abad ini adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah, mencintai Allah, dan juga mencintai agama Allah. Bahkan beliau berjuang dengan sekuat tenaga, dengan seluruh jiwa raganya. Beliau berjuang dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan agama Islam. Nah, dari sini kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil? Jadi solih-solihah itu karena sangat pentingnya sholat. Jadi sholat itu adalah amalan yang akan dihisab pertama kali. Semoga kita yang ada di sini selalu diberi jalan oleh Allah, selalu diberikan kemudahan untuk selalu memperbaiki sholat kita. Nah, solih-solihah, itu tadi sedikit cerita dari Ustadzah tentang Abad bin Bishr. Semoga kita semua bisa meneladani beliau dan bisa mengamalkannya. Amin. Demikian dari Ustadzah, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.